Airlangga Hartarto mengatakan pembagian bansos yang dilakukan Presiden Jokowi tidak ada kaitannya dengan politik. Kait dengan tahun politik, karena kalau kita lihat di masyarakat sangat membutuhkan. Jadi saya kan koalisi ya Indonesia Maju lanjutkan, lanjut dan dinaikkan. Nah kalau ada orang yang ingin bansos BLT El Nino dihentikan, kita ingin ini dilanjutkan dan ditambah. Itu kira-kira. Apalagi dengan dogma hukum dengan tema pertanggungjawaban pidana penyaluran dana bansos melalui kampanye pemilihan umum presiden. Tema ini pernah saya sampaikan secara sepintas terkait dengan apa yang saya sebut sebagai perhatian publik yang luar biasa terhadap dana bansos. Pada satu sisi penerima dana bansos melalui kampanye pemilu itu senang dia karena memperoleh bantuan dana sosial. Tapi sebagainya lain yang tidak masuk gabung di dalam grup kampanye itu berarti dia tidak dapat bantuan sosial atau BLT atau sejenisnya, maka dia akan menyaksikan bagaimana masyarakat yang hadir dalam kampanye itu adalah memperoleh dana bansosnya. Nah ini yang menjadi masalah hukumnya, kita tidak mempersoalkan kapan dana bansos itu disampaikan. Saya hanya akan melihat dalam konteks ini adalah siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum administrasi dan sekaligus siapa yang harus bertanggung jawab secara pidana terhadap penyaluran dana bansos yang tidak sesuai, tidak tertuju kepada peruntukan masyarakat yang telah terdaftar sebagai penerima dana bansosnya. Saya kira itu tema yang akan saya sampaikan sebagai kelanjutan ini, karena sekarang urusannya bukan urusan kampanye lagi, sekarang urusan hukum, urusannya adalah pertanggungjawaban penyaluran dana bansos. Baik, sekarang saya akan sampaikan yang pertama. Siapa yang bertanggung jawab terhadap penyaluran dana bansos? Ya, jadi dana bansos sudah kata-kata bantuan sosial. Mungkin ada satu lagi yang lain BLT dan sebagainya. Berarti itu menunjukkan bahwa dana bantuan sosial manajemennya itu berada di bawah Kementerian Sosial. Kalau itu Kementerian Sosial, maka yang mengusulkan dana bansos itu adalah Kementerian Sosial. Yang mengusulkan masyarakat penerima dana bantuan sosial itu ya Menteri Sosial, dan yang menetapkan siapa yang memperoleh dana bantuan sosial adalah Menteri Sosial. Dan Menteri Sosial kemudian setelah menetapkan siapanya itu menyusun anggaran. Ketika anggaran sudah disusun, Menteri Sosial pula yang mengusulkan anggaran itu kepada pemerintah yang kemudian diajukan kepada RAPBN. Nah, atas dasar itu tanggung jawabnya itu adalah Menteri Sosial. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Maka pertanyaannya adalah bagaimana mencairkan dana bantuan sosial itu kepada masyarakat yang sudah terdaftar di dalam daftar rencana penerima dana bantuan sosial. Nah, kalau itu dilakukan ya sesuai dengan prinsip anggaran yang mengusulkan dan sekaligus mendata siapa rakyat penerima dana bantuan sosial adalah Menteri Sosial, maka seluruh anggaran itu menjadi tanggung jawab Menteri Sosial dan mengusulkannya menjadi tanggung jawab Menteri Sosial, mencairkan dananya juga tanggung jawab Menteri Sosial. Yang menjadi masalah sampai hari ini, Menteri Sosial itu tidak pernah mengklaim atau membuat pernyataan yang terkait bagaimana penyaluran dana bantuan sosial itu. Rakyat tahunya, dan kami pun juga tahunya adalah dana bantuan sosial itu tersebar luas melalui program kampanye pemilihan umum, bahkan kampanye presiden, calon presiden itu, atau kampanye partai politik atau yang lainnya. Tapi dia terbagikan melalui proses-proses itu, sehingga ketika diklaim bahwa itu adalah penyaluran dana bantuan sosial, di situ Menteri Sosial tidak pernah nongol ada di situ.
Dan di situ tidak pernah dijelaskan bahwa mengapa bantuan sosial itu disalurkan, sebut saja itu melalui dua menteri yang saya ketahui, menteri koordinator ekonomi, yang satunya adalah menteri perdagangan. Mengapa dana sosial tadi, bansos tadi, itu disalurkan oleh menteri di bidang koordinator ekonomi, dan juga mengapa disalurkan menteri perdagangan? Di situ satupun dari awal sampai akhir periode itu tidak pernah ada menteri sosial membagi dana bantuan sosial kepada masyarakat. Ini masyarakat sudah tanda tanya, ini ada apa? Menteri sosial diem 1000 bahasa, tetapi menteri yang lain, sebut saja yang saya sebutkan tadi itu, malah justru menyalurkan dana bantuan sosial. Bahkan tidak kalah pentingnya, ada presiden pun juga menyalurkan dana bantuan sosial di depan kantor kepresidenan. Ya. Nah, ini menjadi tanda tanya yang kedua. Yang tanda tanya yang pertama adalah mengapa menteri-menteri yang lain tidak pada bidangnya itu menyalurkan dana bantuan sosial, dan yang kedua adalah mengapa presiden pun juga menyalurkan dana bantuan menteri sosial. Dan pertanyaan yang paling besar adalah mengapa menteri sosial tidak menyalurkan dana bantuan sosial? Bukankah menteri sosial yang bertanggung jawab dengan jajarannya itulah yang dia akan menyalurkan dana bantuan sosial itu? Nah, sekarang saya urai terlebih dahulu. Tanggung jawab menyalurkan, mengusulkan dan menyalurkan dana bantuan sosial adalah tanggung jawab menteri sosial. Kami mohon kepada menteri sosial hari ini adalah membuat statement kepada masyarakat, apakah menteri sosial itu pernah menyalurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat, dan itu pernah mencairkan dana bantuan sosial itu untuk kepentingan disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan yang diusulkan menteri sosial, atau menteri sosial sama sekali tidak pernah mencairkan dana bantuan sosial, dan dana bantuan sosial itu cross check langsung pada menteri keuangan atau melalui cara apapun lah supaya menteri sosial itu memberi informasi kepada publik untuk mengetahui dari mana datangnya bantuan sosial itu. Dan yang kedua adalah kalau dana bantuan dari menteri sosial, bagaimana cara atau prosedur mencairkan dana bantuan sosial itu sehingga rakyat sebagian diantaranya yang hadir dalam kampanye suatu pemilihan umum itu ternyata dia sudah dapat lebih dulu, sementara yang lain mungkin tidak hadir di situ, atau mungkin dia tidak ada dalam kampanye itu atau gabung pada kampanye yang lain, tapi dia tidak dapat memperoleh bantuan sosial itu. Itu yang pertama. Jadi kalau begitu secara hukum administratif tersalurkan dana bantuan sosial itu adalah tanggung jawab 100% kepada menteri sosial. Ya. Seandainya menteri sosial sudah mencairkan dana tersebut yang dibagi-bagikan oleh 2 menteri dan 1 presiden itu adalah bersumber dari menteri sosial, maka menteri sosial harus bertanggung jawab penyaluran dana sosial itu kepada yang kami duga adalah orang-orang yang menerimanya adalah tidak terdaftar dalam daftar Kementerian Sosial. Kalau itu menerima berdasarkan pada data Kementerian Sosial, bukti nanti penerimaannya seperti apa, yang kami lihat melalui televisi itu menunjukkan bahwa orang itu hanya mengambil begitu saja karena hadir satu acara, mengambil begitu saja. Bahkan ada yang ditumpuk di pinggir jalan di depan istana itu, kemudian dia mengambil begitu saja. Tanpa ada tanda tangan, tanpa ada apa-apa, dia langsung ngambil saja. Nah, ini pertanyaan saya adalah meminta kepada Menteri Sosial untuk menerangkan dengan keterangan yang sejelas-jelasnya apakah benar bahwa Menteri Sosial telah mengambil dana bantuan sosial itu dari anggarannya, dan kemudian apakah benar Menteri Sosial meminta kepada Menteri Koordinator Bidang Ekonomi dan meminta kepada Menteri Perdagangan dan meminta kepada Presiden agar supaya menyalurkan dana bantuan sosial itu. Ini harus dijawab oleh Menteri, karena ini tanggung jawabnya adalah sepenuhnya pada Menteri, dan seluruh anggaran Menteri Sosial terkait dengan bantuan sosial itu adalah tanggung jawabnya Menteri Sosial. Pertanyaan yang kedua harus dijawab kepada Menteri Sosial adalah apakah seluruh dana bantuan untuk bantuan sosial itu sudah
cairkan semuanya, dan berapa yang sudah dicairkan dan sudah disalurkan itu, dan berapa yang belum. Apakah sudah pas dana itu yang dicairkan itu, atau masih ada pencairan dana harus minta bantuan kepada penambahan bantuan itu kepada Kementerian Keuangan atau dan seterusnya. Saya kira itu saya nggak bisa menjawab. Ya, yang bisa menjawab itu adalah Menteri Sosial. Mungkin kalau boleh saya sebut namanya, Ibu Risma yang harus bertanggung jawab. Tapi kalau Ibu Risma diam, berarti ini misteri bantuan sumber dana bantuan sosial itu yang kalau tidak dijelaskan oleh Menteri Sosial. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau rakyat dan menyaksikan dalam berbagai kesempatan kampanye itu, Menteri Koordinator Ekonomi itu membagikan bantuan sosial berupa beras atau sejenisnya, itu pertanyaannya apakah dia atas rekomendasi atau sebut saja itu atas koordinasi dengan Menteri Sosial, atau mengapa dia yang menyalurkan itu adalah Menteri Koordinator Ekonomi dan Menteri Perdagangan. Hubungan kerjasamanya antara kedua menteri itu seperti apa? Karena prinsipnya adalah tanggung jawab hukum menyalurkan dana itu ada pada Menteri Sosial. Nah sekarang kalau dialihkan pada menteri yang lain, itu proses pengalihan itu berdasarkan hukum apa, sehingga menteri yang lain itu, Menteri Koordinator Ekonomi dan Menteri Perdagangan itu tiba-tiba cawe-cawe untuk menyalurkan bantuan sosial. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pertanggungjawaban Menteri Sosial terkait dana yang telah disalurkan oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan juga Menteri Perdagangan? Tanggung jawab hukumnya sampai di mana? Hanya catatan saya, jika Menteri Koordinator Ekonomi dan juga Menteri Perdagangan itu ternyata penyaluran dana tidak sesuai dengan prosedur dan tidak sesuai dengan teknik administratif prosedural pencairan dana itu, saya minta maaf, tindakan yang dilakukan adalah termasuk bagian daripada perbuatan penyalahgunaan wewenang. Apalagi kalau ditambah lagi adalah penerima-penerima dana itu tak ada buktinya secara tekstual, dan tak ada buktinya bahwa dia adalah termasuk golongan orang-orang yang sudah didaftar oleh Menteri Sosial. Kalau itu benar tidak ada seperti itu hanya karena hadir dalam kampanye, saya hanya mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh kedua menteri tadi itu termasuk bagian daripada perbuatan penyalahgunaan wewenang. Ya. Tapi kalau nanti ada hubungan hukumnya dijelaskan antara Menteri Sosial dengan dua menteri yang bersangkutan, berarti teknik penyaluran dan sebagainya harus dijelaskan supaya rakyat punya hak untuk memperoleh tahu, dan apalagi mereka yang sudah punya terjatah dia memperoleh bantuan itu mengerti bahwa bantuan itu telah disalurkan sesuai tepat dan dokumen buktinya ada. Ya. Saya kira itu catatan saya terkait dengan penyaluran dana kepada dua menteri tadi. Nah sekarang giliran sekarang hari ini adalah tanggung jawabnya. Kalau kemarin mungkin akan banyak disanjung-sanjung bagi penerimanya, tapi bagi kami adalah urusan prosedur hukumnya dan urusan tanggung jawab adalah sesuatu yang paling penting dalam konteks ini. Karena setiap uang negara disalurkan harus ada pertanggungjawaban. Dan yang terakhir adalah yang harus kami singgung juga dalam konteks ini terkait dengan Presiden. Presiden itu menyalurkan dana bantuan sosial yang disalurkan di pinggir jalan di depan istana itu sumbernya dari mana juga, dan apakah dia adalah sumbernya dari Kementerian Sosial, dan hubungan hukumnya apa antara Menteri Sosial dengan Presiden yang kok Presiden mau-maunya membagi bantuan sosial itu, ya. Kok mau-maunya? Kan bukankah itu adalah bukan tanggung jawab Presiden, secara teknis juga bukan tanggung jawab Presiden, tetapi Presiden mau-maunya menyalurkan dana di depan istana untuk membagikan dana tersebut. Kalau itu benar bahwa dalam video itu jelas sekali tempatnya adalah di depan istana, kalau itu benar ya di depan istana, maka rakyat butuh mengerti tentang bagaimana hubungan antara Menteri Sosial dengan Presiden, yang kemudian apakah Presiden diperintah oleh Menteri Sosial? Mestinya nggak mungkin ya, ini pembantu Presiden masa memerintah Presiden. Atau Presiden meminta, tolong kirimkan dana bantuan sosial akan kami bagi sendiri. Apakah juga seperti itu? Nah, saya ingin sampaikan kepada
Menteri Sosial harus menjelaskan itu sampai bagaimana itu bantuan sosial masuk di sana, gitu. Sehingga melalui 2 menteri dan sekaligus melalui presiden. Ya. Jadi kalau hubungan hukumnya seperti apa ini penting. Kalau hubungan hukumnya itu tidak ada dan tiba-tiba diambil saja begitu saja, ngambilnya juga tidak melalui Menteri Sosial, maka penyaluran dana Kementerian Sosial itu menurut saya tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya. Saya ulang lagi, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan penganggaran bantuan sosial itu, dan orang yang penerimanya juga tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya. Kalau itu terjadi seperti itu, pencairan yang tidak sesuai dan semua yang tidak sesuai itu bagian daripada yang disebut sebagai penyalahgunaan wewenang. Itu kalau bahasa jurisprudensi hukumnya namanya adalah penyalahgunaan wewenang. Ya. Artinya apa? Artinya harus ada pertanggungjawaban. Ya. Ya, saya kira itu yang menjadi perhatian kita bersama terkait dengan pertanggungjawaban. Karena ini sudah purna, sudah lama begitu, sehingga dengan demikian sekarang urusannya adalah bagaimana pertanggungjawaban. Yang pertama kami minta penjelasan kepada Menteri Sosial Ibu Risma, harus mendetail secara detail bagaimana penyaluran itu sampai kepada melibatkan presiden. Ya. Dan yang terakhir, ya kalau itu nanti Ibu Risma itu tidak bisa mempertanggungjawabkan itu, kami tetap menuntut ya, secara hukum bahwa dia harus mempertanggungjawabkan itu. Jadi kalau misalnya diragukan pertanggungjawaban itu, ya kita minta kepada lembaga yang terkait untuk memeriksa, melakukan audit investigatif terkait dengan penyaluran dana itu, tepat atau tidak tepat, prosedural atau tidak prosedural, sesuai dengan maksud dan tujuannya atau tidak. Kalau tidak, ya Ibu Risma harus bertanggung jawab yang pertama-tama terkait dengan penyaluran dana bantuan sosial tersebut. Kami menunggu informasi dari Ibu Risma dan selanjutnya kami juga akan menunggu itu kalau laporannya seperti apa, dan kalau itu misalnya diragukan kebenarannya, kami menunggu reaksi penegak hukum, dalam hal ini KPK, untuk menelusuri apakah proses penyaluran dana itu telah sesuai dengan maksud dan tujuannya, atau pertanggungjawabannya bentuknya seperti apa kalau itu memang ternyata tidak tersalurkan sebagaimana mestinya. Saya kira itu, kita nunggu informasi berikutnya. Dan kami akan menunggu tentu saja untuk evaluasi dan analisis pada dialog dogma hukum, dialog masalah-masalah yang aktual tentang masalah hukum pada pembahasan edisi berikutnya. Terima kasih, saya menunggu informasi berikutnya dari Ibu Risma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.